Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Firmansyah dari kelas Pengauditan Manajemen B. NIM saya B200 170 149. Di sini saya akan menjelaskan audit sumber daya manusia. Begini teman-teman, sebelum kita memasuki apakah definisi dari audit sumber daya manusia, patutnya kita harus mengenal sedikit apa sih audit sumber daya manusia ini. Nah, audit sumber daya manusia ini adalah sebuah tata pengelolaan yang menciptakan audit atau sumber daya manusia guna untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Nah, audit sumber daya ini termasuk penting di dalam perusahaan. Nah, setelah itu mari kita mengenal apa sih definisi arti sesungguhnya dari audit sumber daya manusia ini. Nah, audit sumber daya manusia ini adalah audit di mana mengevaluasi aktivitas sumber daya manusia di mana ini terjadi dalam perusahaan guna untuk memastikan apakah aktivitas audit sumber daya manusia ini sudah benar terlaksana di dalam perusahaan guna terciptanya sifat ekonomis, efisien, efektif di dalam perusahaan. Selain itu, audit sumber daya manusia ini guna untuk memberikan pendapat atau perbaikan tentang audit sumber daya manusia terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi dalam periode selanjutnya guna untuk diperbaiki di periode masa mendatang. Untuk hal yang selanjutnya yaitu kita membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan hal-hal kinerja perusahaan. Nah, audit sumber daya manusia ini juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan teman-teman atas pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana sih caranya? Nah, nomor satu yaitu di mana ini menyediakan umpan balik atas sifat kontribusi fungsi sumber daya manusia terhadap tujuan bisnis dan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua yaitu menilai kualitas praktik, kebijakan, dan lalu yang kedua itu menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga teman-teman, nah di sini kita akan itu melaporkan keberadaan sumber daya manusia saat ini dan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki. Lalu yang keempat yaitu menilai biaya dan manfaat praktik-praktik sumber daya manusia. Lalu untuk yang kelima, yang selanjutnya yaitu menilai hubungan sumber daya manusia dan lini perusahaan dan bagaimana cara-cara untuk meningkatkannya. Lalu yang selanjutnya yaitu menetapkan standar ketentuan tentang sumber daya manusia yang baru. Lalu yang terakhir yaitu menetapkan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diubah dengan melalui catatan atau rekomendasi khusus. Setelah kita bicara tentang pengertian audit sumber daya manusia, nah sekarang mungkin kita akan membahas tentang tujuan dari audit fungsi sumber daya manusia ini teman-teman. Yang pertama yaitu tujuannya itu meningkatkan keefektivitasan dari perusahaan. Nah, ini apa sih arti dari efektivitas ini? Nah, efektivitas ini kita modal yang dikeluarkan itu sebanding dengan hasil yang akan diperoleh. Nah, begitu teman-teman. Nah, lalu yang kedua yaitu kita akan mengecek apakah audit sumber daya ini sudah ditentukan di dalam perusahaan ini sudah mencapai nilai ekonomis, nilai efisiensi, dan nilai efektivitas. Nah, sebelumnya sudah saya singgung tadi di atas, mungkin nilai ekonomis ini berhubungan dengan nilai efektivitas tadi ya teman-teman. Mungkin harus sesuai. Jadi misalnya nih, kita dalam memproduksi dari suatu hal ini, modal yang kita beli itu kemudian kita produksi. Nah, setelah itu kita jual. Nah, ini harus mendapatkan untung yang sebanding dari modal. Jadi perusahaan tidak merugi. Mungkin nilai dari efisiensi ini kita berbicara tentang waktu ya teman-teman. Jadi mungkin nggak seimbang dong, misalnya dari segi pemasukan efektivitas tapi efisiensinya tidak bagus ya. Jadi waktu pembuatan dan waktu jadi itu harus sesuai, jadi tidak terlalu lama. Justru apabila semakin cepat maka akan semakin baik. Lalu yang ketiga yaitu mengidentifikasi nih apakah audit fungsi sumber daya manusia ini sudah dalam pelaksanaan di dalam perusahaan ini sudah sesuai belum nih tentang ketentuan hukum dan peraturan yang dibuat oleh perusahaan.
nggak mungkin dong misalnya nih audit sumber daya manusia ini dalam pelaksanaannya malah melenceng dari peraturan perusahaan. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya melenceng, audit sumber daya manusia ini tidak efektif gitu loh. Jadi antara audit fungsi sumber daya manusia ini jadinya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengidentifikasi hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan dari audit fungsi manajemen guna untuk meningkatkan kontribusi di dalam perusahaan. Contohnya nih, dalam meningkatkan hal-hal SDM nih, mungkin dari tim evaluasi mengevaluasi skill-skill di dalam sumber daya manusia ini masih kurang atau tidak. Nah, mungkin hal-hal kemampuan tidak sesuai dengan bidangnya, ini kan juga berpengaruh. Jadi penempatan karyawan terhadap kemampuannya itu sangat mempengaruhi oleh aktivitas sumber daya manusia. Jadi misalnya nih karyawan yang ditempatkan berdasarkan kemampuannya akan bekerja lebih efektif daripada karyawan yang tidak ditempatkan pada kemampuan atau bidangnya. Lalu yang kelima yaitu mengidentifikasi perbaikan audit sumber daya manusia. Nah, ini sudah sesuai dengan ekonomis, efisien, dan efisiensi di dalam perusahaan. Dalam mengidentifikasi ini harus teliti teman-teman. Dalam proses evaluasi audit sumber daya manusia tidak boleh tergesa-gesa. Jadi harus dilihat menurut faktor ekonomisnya ini rugi atau tidak dalam tujuan perusahaan. Nah, lalu untuk nilai efektivitasnya nih, efektivitas tidak sih hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi perusahaan. Nah, lalu untuk segi efisiensinya juga ini mungkin efisien atau tidak. Nah, hal-hal tersebut apabila mungkin salah satu hal ketiga tadi, dari efisiensi, efektivitas, dan ekonomis ini tidak diperbaiki, maka akan menimbulkan hal-hal yang mungkin justru akan merugikan perusahaan. Setelah kita berbicara tentang tujuan audit sumber daya manusia, sekarang kita berbicara tentang manfaat audit sumber daya manusia. Yang pertama yaitu mengidentifikasi nih kontribusi audit sumber daya manusia ini terhadap organisasi. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan citra profesionalisme audit sumber daya manusia. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan tugas dan wewenang audit sumber daya manusia. Lalu yang keempat yaitu menemukan masalah-masalah kritis dalam audit sumber daya manusia. Lalu yang kelima yaitu tetap taat terhadap peraturan dan ketentuan dalam praktik sumber daya manusia. Mungkin cukup sekian mungkin penjelasan pemahaman materi dari saya tentang audit sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Apabila saya salah kata dalam berucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.